Hari ini, hari Selasa tanggal 20 Januari tahun 2026 waktu Indonesia, emas lagi ada di persimpangan penting setelah The Fed memberi sinyal jeda kenaikan suku bunga dan data ekonomi dari Tiongkok keluar campuran. Sementara di sisi lain, tensi geopolitik di Eropa Timur kembali memanas sehingga permintaan aset safe haven seperti emas ikut terdorong dan bikin market lagi volatil. Dengan kombinasi dolar yang mulai goyah karena inflasi Amerika cenderung melandai, dan data pertumbuhan Tiongkok yang tidak terlalu kuat tapi juga tidak terlalu buruk, harga bergerak agresif di XAU-USD karena pasar terus menimbang. Apakah ini saatnya fokus ke potensi pemangkasan suku bunga atau justru bersiap kalau bank sentral masih menjaga nada hati-hati? Jadi di video ini kita akan bedah alur datanya, sentimen globalnya, sampai ke level teknikal kunci emas yang lagi diamati banyak trader untuk menyusun rencana masing-masing dengan lebih tenang dan terukur. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam, perlu saya tekankan dulu bahwa semua yang dibahas di video ini murni untuk tujuan edukasi dan informasi, bukan ajakan untuk trading atau bentuk saran investasi apapun. Karena trading forex, emas, maupun aset kripto punya risiko tinggi, bisa membuat modal berkurang signifikan jika tidak dikelola dengan benar. Jadi pastikan selalu gunakan dana yang siap rugi, pahami betul instrumen yang Anda perdagangkan, dan sesuaikan keputusan dengan trading plan, money management, serta profil risiko masing-masing. Saya bukan penasehat keuangan di Zin, analisa ini bisa saja salah dan kondisi market bisa berubah sangat cepat setelah rilis berita. Jadi anggap semua yang saya sampaikan sebagai bahan pertimbangan tambahan saja, bukan sebagai instruksi langsung untuk buy atau sell di market. Dari sisi kalender ekonomi, kemarin Tiongkok merilis data produk domestik bruto kuartal keempat yang tumbuh sekitar 4,5% secara tahunan. Sedikit di bawah angka sebelumnya, tapi masih sedikit di atas perkiraan awal. Sementara produksi industri naik di kisaran 5,2% dan penjualan retail malah melambat mendekati 0,9%. Kombinasi ini memberi sinyal bahwa mesin industri Tiongkok masih jalan lumayan, tapi konsumsi rumah tangga belum terlalu kencang. Dan buat emas ini artinya permintaan fisik dari Asia tidak terlalu meledak. Namun kekhawatiran soal kekuatan ekonomi global tetap ada, sehingga fungsi emas sebagai aset lindung nilai tetap dilirik. Malam tadi Kanada juga merilis inflasi tahunan di sekitar 2,4%, sedikit lebih tinggi dari proyeksi, yang bisa bikin Bank of Canada agak hati-hati untuk buru-buru memangkas suku bunga, mendukung dolar Kanada dan secara tidak langsung ikut mempengaruhi arus ke aset safe haven. Untuk hari ini fokus Eropa dan Inggris mulai muncul, dengan data tingkat pengangguran Inggris sekitar 5% dan indeks sentimen ekonomi ZEW Jerman untuk bulan Januari yang diperkirakan masih di area optimis, meski berpotensi sedikit turun, yang kalau hasilnya jauh di bawah ekspektasi bisa tekan euro dan tambah daya tarik dolar, sehingga memberi tekanan tambahan ke emas. Sedangkan sepanjang pekan ini pasar juga akan menunggu inflasi Inggris, data neraca dagang dan inflasi Jepang, keputusan suku bunga Bank of Jepang, lalu di Amerika ada rilis produk domestik bruto kuartal ketiga versi final, indeks harga belanja personal inti atau core PCE, data pendapatan dan belanja personal, sampai pesanan barang tahan lama dan menjelang keputusan suku bunga The Fed di pekan berikutnya. Seluruh rangkaian data ini akan membentuk ekspektasi baru soal arah suku bunga global, dan itu yang akhirnya menentukan apakah tekanan masih terasa di emas atau justru emas dapat ruang napas untuk menguat lagi. Dari sisi makro Amerika, narasi besar pertama datang dari The Fed, yang sekarang secara terbuka memberi sinyal jeda kenaikan suku bunga setelah rangkaian kenaikan agresif pesanjang tahun lalu. Mereka menahan suku bunga di level yang sama, sambil menyoroti bahwa inflasi mulai menunjukkan tanda moderasi, dan ekonomi Amerika masih cukup tangguh. Namun di saat yang sama, menekankan bahwa keputusan ke depan tetap sangat bergantung pada data yang masuk. Nada yang cenderung hati-hati ini membuat pasar mulai berspekulasi soal kapan pemangkasan suku bunga bisa dimulai. Dan ketika ekspektasi pasar bergeser dari skenario kenaikan ke skenario penurunan suku bunga, biasanya dolar cenderung melemah dan yield obligasi turun, sehingga aset yang tidak memberikan imbal hasil seperti emas menjadi relatif lebih menarik. Buat XAUSD, selama The Fed tidak kembali sangat hawkish dan tidak mengancam dengan kenaikan baru yang agresif, ruang kenaikan emas akan tetap terbuka. Tapi setiap pernyataan yang terlalu tegas soal komitmen menjaga suku bunga tinggi dalam waktu lama bisa kembali menahan laju emas. Jadi penting untuk terus memantau bagaimana komentar pejabat The Fed berkembang mendekati rapat berikutnya. Narasi kedua adalah soal inflasi Amerika yang dalam beberapa rilis terakhir mulai menunjukkan tanda pelambatan, di mana kenaikan harga konsumen tahunan bergerak turun dibanding beberapa bulan sebelumnya, dan tekanan harga di sektor energi, pangan, dan perumahan mulai lebih terkendali. Walaupun masih di atas target jangka panjang The Fed, dan kondisi ini membuat tekanan untuk terus menaikkan suku bunga jadi berkurang, sehingga mendukung pandangan jeda yang tadi kita bahas. Dari sudut pandang emas, inflasi yang melandai tapi belum benar-benar kembali ke target menciptakan ruang unik. Karena emas tetap dilihat sebagai lindung nilai terhadap ketidakpastian nilai mata uang di jangka panjang, sekaligus diuntungkan ketika pasar mulai memprice in yield trail yang berpotensi turun jika The Fed mulai bicara lebih lembut.
Namun kalau ke depan data inflasi tiba-tiba naik lagi, pasar bisa cepat berbalik ke mode waspada. Dolar menguat, yield naik, dan tekanan masih terasa di XAU/USD. Jadi setiap rilis CPI dan terutama core PCE ke depan akan sangat menentukan apakah tren besar emas bisa lanjut naik atau harus masuk fase koreksi lebih dalam dulu. Narasi makro ketiga datang dari sisi geopolitik, di mana ketegangan di kawasan Eropa Timur kembali meningkat dengan adanya pergerakan militer dan ketegangan diplomatik yang membuat pelaku pasar global menambah premi resiko. Situasi seperti ini biasanya mendorong investor mencari tempat berlindung di aset safe haven, seperti emas, dolar, dan sebagian juga di obligasi pemerintah. Sehingga, ketika berita negatif kembali muncul, seringkali kita melihat lonjakan tiba-tiba di harga emas meski tanpa pemicu data ekonomi yang jelas. Sedangkan di sisi kripto, Bitcoin kadang ikut dilirik sebagai semacam emas digital, tetapi responsnya bisa lebih liar tergantung apakah pasar memandang kripto sebagai aset spekulatif atau benar-benar sebagai tempat berlindung. Buat XAU/USD, setiap eskalasi baru di konflik geopolitik cenderung memberi support di bawah harga, membuat penurunan jadi lebih terbatas selama ketegangan belum mereda. Tapi, jika ada kabar positif atau kesepakatan yang meredakan konflik, minat risk-on bisa kembali ke saham dan komoditas beresiko, sehingga aliran dana keluar dari emas bisa muncul dan memicu koreksi. Jadi, sentimen berita geopolitik ini tetap harus ditempatkan berdampingan dengan data ekonomi ketika membaca arah emas harian. Kalau kita lihat pergerakan indeks dolar Amerika dalam beberapa hari terakhir, polanya cenderung konsolidasi di kisaran atas 98 sampai mendekati 99,4, dengan beberapa candle harian yang punya ekor bawah cukup panjang menandakan setiap kali dolar ditekan turun, masih ada buyer yang masuk mengangkat kembali. Tapi body candle-nya tidak terlalu besar, sehingga momentum menguatnya belum benar-benar meledak. Secara visual, indeks dolar ini seperti bola yang berulang kali memantul di lantai support area 98,0 ke atas, tapi setiap mendekati plafon sekitar 99,5 masih belum sanggup ditembus bersih. Dan situasi seperti ini buat emas artinya, selama dolar belum mampu breakout kuat, ruang nafas emas di atas masih terjaga. Namun setiap kali indeks dolar mendekat dan mencoba menembus area 99,3 ke atas, tekanan masih terasa ke XAUSD. Sedangkan kalau sebaliknya, dolar gagal bertahan dan turun lagi ke bawah sekitar 98,5, itu biasanya memberi sedikit dorongan tambahan bagi emas untuk menguji area resistance teknikal di time frame harian. Untuk imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun, dalam beberapa sesi terakhir, yield bergerak stabil di rentang sekitar 4,1 sampai 4,2% dengan kecenderungan menguat tipis, terlihat dari serangkaian candle yang berkisar di area 4,1 lebih tanpa koreksi tajam ke bawah. Dan ini menunjukkan pasar obligasi masih menuntut kompensasi bunga yang cukup tinggi untuk memegang surat utang jangka panjang. Secara sederhana, yield obligasi ini bisa kita ibaratkan seperti bunga tabungan super aman. Semakin tinggi yieldnya, semakin besar biaya peluang ketika seseorang memilih memegang emas yang tidak memberikan kupon atau dividen sama sekali. Sehingga jika yield 10 tahun terus merayap naik, emas cenderung mendapat tekanan karena investor merasa mereka bisa memperoleh imbal hasil yang menarik di obligasi. Sedangkan kalau nanti data seperti produk domestik bruto, core PCE atau data tenaga kerja Amerika mengecewakan, dan yield 10 tahun mulai turun signifikan di bawah area 4%, biaya peluang memegang emas berkurang, dan itu seringkali menjadi pemicu awal pergerakan agresif naik di XAU/USD, terutama kalau penurunan yield tersebut dibarengi pelemahan indeks dolar. Sekarang kita masuk ke konteks teknikal emas, di mana saat ini harga XAU/USD berada cukup dekat dengan area band atas indikator Bollinger di sekitar zona 4.720 ke atas. Setelah sebelumnya, harga memanjat tajam dari kisaran 4.594 menuju sekitar 4.670 dan menutup candle harian dekat dengan area high. Pola seperti ini biasanya menunjukkan harga bergerak agresif dengan tenaga buyer yang sangat dominan. Tetapi di sisi lain, indikator osilator seperti RSI periode 7 dan 14 sudah berada di area jenuh beli, masing-masing sekitar 73,5 dan 79,1, sehingga peluang terjadinya pullback atau fase istirahat naik juga mulai membesar. Dari sini, skenario sell yang sering dilirik pelaku pasar adalah menunggu reaksi lemah di sekitar area resisten band atas. Misalnya muncul candle penolakan dengan ekor atas panjang, atau harga berkali-kali gagal menembus zona 4.700 dan malah berbalik turun lagi. Kondisi itu biasanya dibaca sebagai sinyal bahwa buyer mulai kehabisan tenaga, dan harga berpotensi mengoreksi kembali mendekati area swing low sebelumnya di sekitar 4.600. Tentu saja dengan perhitungan risk-reward yang idealnya minimal sekitar 2:1, dan proteksi stop ditempatkan di atas area high yang jelas. Sementara untuk skenario buy,
Pendekatan yang lebih konservatif biasanya menunggu harga melakukan koreksi sehat dulu. Misalnya turun menguji kembali area support dinamis atau zona demand yang sebelumnya menjadi titik awal kenaikan. Lalu muncul tanda buyer kembali aktif seperti volume meningkat atau candle reversal yang jelas. Sehingga buyer yang ingin mengikuti tren naik tidak mengejar di puncak jenuh beli, tetapi menunggu diskon harga di area yang lebih rasional. Dan kedua skenario ini bukan ajakan trading, melainkan contoh bagaimana menyusun rencana objektif di tengah market lagi volatil, agar keputusan tetap terukur dan sesuai dengan gaya masing-masing. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingatkan bahwa semua pembahasan data ekonomi, berita makro, analisa dolar, obligasi, dan skenario teknikal XAU/USD di video ini sifatnya edukasi, bukan sinyal atau ajakan untuk melakukan transaksi apapun. Karena kondisi market bisa berubah sangat cepat setelah rilis data, seperti sentimen ZEW Jerman, inflasi dan suku bunga Jepang, sampai keputusan The Fed yang akan datang. Jadi pastikan Anda selalu melakukan analisa mandiri, menyesuaikan dengan trading plan, money management, dan toleransi resiko masing-masing sebelum mengambil keputusan di market. Kalau Anda merasa pembahasan seperti ini membantu menyusun gambaran besar, nantikan juga update lanjutan ketika ada pergerakan besar berikutnya di emas. Dan kita akan lanjut di video selanjutnya dengan fokus pada penyesuaian skenario berdasarkan data terbaru. Sampai di sini dulu untuk hari ini, semoga Anda tetap sehat, tenang, dan disiplin dalam mengelola resiko di setiap transaksi.